Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast MTS Negeri 1 Kuningan. Kita masih di masa pandemi COVID-19. Jadi, tetap dengan protokol kesehatan 5M dan 1D. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Dan satu terakhir, bantu dengan doa. Baik, pemirsa sekalian, alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya, menurut saya sumber yang merupakan guru-guru saya. Iya. Ya, guru-guru saya. Tapi untuk lebih dekatnya lagi kita akan coba perkenalkan diri. Silakan dari Bapak dulu, silakan Pak, diperkenalkan dulu. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Ajat Munajat dan jabatan di madrasah ini adalah ketua komite. Ya, alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita selamanya ada dalam dunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Tapi sebelumnya assalamualaikum Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Yang boleh silakan di. Boleh Pak. Ini senior saya ini. Guru saya lah, luar biasa ini. Silakan Pak, diperkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Suwarno. Ya. Dari Gandol ya Pak? Iya, dari Gandol. Kebetulan. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Keluarga sehat-sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sudah punya cucu ya Pak ya? Iya. Baik Pak, kita di sini obrolan santai saja ya Pak ya. Siap. Jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke pemirsa sekalian. Tapi jangan lupa ya nanti setelah itu di like, share, dan di subscribe biar notifikasinya sampai ke Anda sekalian. Yang pertama Pak, saya ingin menanyakan komite sekolah itu apa sih Pak sebetulnya? Iya. Komite sekolah itu apa sih sebetulnya? Iya. Secara singkat saja Pak. Terima kasih. Komite itu adalah suatu lembaga di sekolah yang menghimpun para orang tua siswa. Orang tua siswa. Ya. Perwakilan orang tua siswa. Gitu. Yang tujuannya adalah untuk membantu kelancaran kegiatan di sekolah. Itu corongnya Pak ya? Corong, ya. Sejauh mana Pak peran komite gitu dalam membantu perkembangan sekolah? Silakan. Iya. Alhamdulillah selama kami mengikuti komite di sini, perannya cukup aktif, terutama yang kami rasakan selaku wakil dari orang tua siswa dan selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutama masalah anak-anak kami dari awal sampai akhir, dari awal masuk sampai akhir keluar itu cukup penting ya, cukup penting, dan kami harus berkomunikasi selaku wakil dari orang tua siswa dengan pihak sekolah. Apakah ada kemajuan dan sebagainya. Salah satu agenda daripada komite biasanya yang di masyarakat sudah berkembang itu adalah melalui rapat, rapat antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Sesering apa? Sesering apa orang tua siswa diundang ke sekolah? Ini secara berkala ada 3 agenda besar ya. Yang pertama itu dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua itu di pertengahan tahun pelajaran. Dan yang ketiga adalah di akhir tahun pelajaran, terutama dalam pelepasan kelas 9. Kelas 9. Itu ada 3 agenda secara berkala. Komite mengundang orang tua ke madrasah. Demikian. Apakah pihak sekolah biasanya Pak? Pihak sekolah apakah sering atau suka mensosialisasikan program-program sekolah ke orang tua siswa melalui komite Pak? Iya.
Justru salurannya lewat komite, Iya. sosialisasi dari sekolah lewat komite. Berarti ada ya? Nah, Ada. nanti dari komite baru ke orang tua. Siswa melalui wadah rapat. Melalui wadah rapat dipanggil orang tua. Gitu, Gitu, ya. iya. Selain rapat, medianya apa saja Pak? Selain rapat dengan orang tua siswa itu, apakah ada hal-hal yang dilakukan di luar itu? Ada. Ada. Selain rapat orang tua, juga ada brosur-brosur dari madrasah yang disampaikan untuk menyampaikan informasi tentang program-program madrasah, atau kami memanfaatkan inisiatif kami dari komite untuk datang ke sekolah menanyakan perkembangan sejauh mana program sekolah dilaksanakan. Kaitan dengan tadi yang ditanyakan, terima kasih kepada Pak Wakil. Komite sekolah itu menerima informasi program-program sekolah yang dilaksanakan, terutama dalam rapat orang tua di awal tahun pelajaran. Itu kami menerima program tersebut dan disampaikan kepada para orang tua siswa. Itu jadi komunikasi antara madrasah dengan komite selalu berjalan. Baik melalui rapat orang tua dengan media lain, Japri, iya, baik itu Japri, ya, atau kami berkunjung langsung ya ke sini. Jadi terus, iya, gitu. Banyak Iya, jadi sampai saat ini alhamdulillah komunikasi antara komite dengan sekolah atau sebaliknya sekolah dengan komite itu tetap berjalan. Jadi saat ini kami tahu ya perkembangannya. Apalagi sekarang dengan ada alat komunikasi yang canggih, luar biasa itu. Memudahkan untuk komunikasi dengan pihak kami. Nah, yang saya ketahui ya Pak, Bapak itu wakil ini adalah orang yang tahu secara mendalam barangkali. Sebetulnya Pak ya, ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak perkembangannya dari awal sampai sekarang, sedikit aja sebutkan. Iya. Biar kita tahu semuanya. Memang terus terang saja sejak tahun 90 saya sudah sedikit berkecimpung di komite, kalau dulu namanya bukan komite ya. BP3, BP6. Iya. BP3. Iya, BP3 kalau dulu. Iya, BP3. Iya, memang kesulitannya dulu untuk belum ada anggaran dari pemerintah seperti sekarang. Ada juga mungkin kecil gitu, tapi itu rahasia sekolah. Kami selalu dulu mah ada SPP, betapa sulitnya dulu. Tapi dengan perkembangan ke sini, alhamdulillah dipermudah Pak. Iya. Ada kemudahan yang nampak hasilnya juga beda. Iya. Oh iya, luar biasa sekali ya. Ini akan menanyakan hal yang sangat sensitif. Tentang anggaran. Iya. Anggaran. Sekolah itu pasti memiliki anggaran. Iya. Karena semua kegiatan itu tidak bisa di-cover oleh anggaran dari pemerintah. Iya. Nah, sejauh mana Pak keterlibatan komite sekolah itu dalam melakukan pengawasan anggaran tersebut? Iya. Sejauh mana? Silakan. Terima kasih ya. Komite juga ikut mengawasi tentang penggunaan anggaran, ya. Terutama ya anggaran yang tidak bisa dibiayai oleh BOS. Ya. Karena kita tahu bahwa BOS dari pemerintah itu tidak semua membiayai kegiatan-kegiatan di madrasah atau di sekolah. Biasanya kalau menghadapi akhir tahun pelajaran, terutama di kelas 9, ada beberapa agenda atau kegiatan yang harus dibantu oleh orang tua. Mekanismenya, yang pertama, kami menerima program dari sekolah, lalu kami kaji, kami analisa dengan rekan-rekan pengurus komite, lalu dirapatkan bersama orang tua kelas 9, ya, 9. Biasanya menjelang ujian-ujian dirapatkannya. Kami pun membentuk kepanitiaan sampai membentuk sekretaris dan bendaharanya untuk mengelola tentang hal itu, dan kami selalu memantau sejauh mana penerimaan, pengeluaran sesuai dengan rencana tidak. Kami selalu seperti itu. Jadi sampai saat ini, terutama yang uang dari orang tua, dari komite, kami pantau,
kami awasi, bahkan kami tanyakan tentang penerimaan dan pengeluarannya untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena kami notabene-nya komite adalah orang tua harus mempertanggungjawabkan. Gitu. Itu peran daripada komite tentang keuangan, terutama pengawasan dalam keuangan dari komitenya. Iya. Sejauh ini ada kendala-kendala Pak dalam membahas anggaran. Ya, alhamdulillah selama Lancar, ini lancar. Alhamdulillah. Karena ya anak-anak juga sekarang kelihatannya ekonominya udah maju gitu. Jadi dalam hal keuangan ini lancar. Oke. Iya. Ya. Memang anggaran sangat sensitif. Siap. Iya. Kita sebisa mungkin memang Iya. harus mempertahankan hal tersebut. Gitu ya. Iya. Kemudian hal yang ingin saya tanyakan juga Pak, Iya. dari komite ini kan perwakilan dari orang tua. Siap. Iya. Jadi kendala-kendala apa yang biasanya terjadi Pak gitu dalam rangka komunikasi antara komite dengan pihak sekolah? Sekolah. Iya. Iya. Jadi keluhan-keluhan dari orang tua siswa itu kebanyakan itu seperti apa Pak? Iya. Biasanya keluhan daripada orang tua itu adalah terutama setelah anak itu pulang ada di rumah di masyarakat. Oh gitu ya. Iya, di masyarakat. Karena Waktunya kepanjang ya Pak. iya, komite juga menyadari kalau anak di sekolah memang disiplinnya tinggi, terkendali, terkendali. Ini kekhawatiran, bahkan ada riak-riak tanda-tanda di rumah atau di masyarakat anak itu terpengaruh oleh lingkungan. Makanya sering kami sebagai pengurus komite ada pengaduan dari orang tua tentang anak didiknya. Iya. Kalau dilihat kalau di sekolah dari segi belajarnya ditambah kegiatan ekstrakurikulernya itu sudah terbina dan terkendali, terbimbing oleh Bapak Ibu gurunya di sekolahnya. Ini orang tua ada masalah kalau sudah di rumah, bahkan di lingkungan. Oleh karena itu komite suka ngobrol dengan sekolah, terutama di bagian kesiswaan OSIS, untuk ikut membantu Insya Allah. dalam pembinaan kepribadian dan karakter siswa. Supaya antara pribadi karakter siswa di sekolah atau di keluarga atau di masyarakat itu bisa terkendali. Itu. Ya, memang kendalanya itu adalah ketika siswa sudah kembali ke rumah. Sudah kembali ke rumah. Gitu. Karena waktunya sangat panjang. Sangat panjang gitu. Apalagi pengaruh lingkungan sangat kuat. Iya. Pak, terakhir barangkali Pak. Apalagi dari apa ya? Sudah datang ke rumah, tantangannya memang besar ya. Sehingga ya apalagi sekarang zaman apalagi temperatur di sini panas ya Pak. Ada itu banyak hal-hal yang pengaruh luar memang sangat besar sekali. Terakhir Pak ingin saya tanya ke Bapak gitu. Iya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai komite sekolah, baik ke pihak sekolah maupun ke orang tua siswa? Dari Bapak dulu barangkali Pak. Iya, terima kasih. Harapan kami dari jajaran pengurus komite yang pertama ingin menyampaikan pesan kepada jajaran sekolah, terutama kepada Pak Kepala Sekolah, Wakasek, guru, KWTU. Yang pertama adalah tolong tingkatkan pembinaan terhadap para ibu dan bapak guru. SDM-nya. Mengapa? Karena yang namanya SDM itu sangat sekali menentukan kemajuan peningkatan mutu pendidikan di madrasah ini. Jadi jangan segan-segan Pak Kepala Sekolah terus melaksanakan pengawasan. Jangan sampai ada informasi melalui anak bahwa anak datang ke sekolah itu tidak belajar. Yang kedua, melalui kesiswaan, bidang kesiswaan yang tadi saya sampaikan, untuk pembentukan kepribadian dan karakter siswa, apalagi madrasah ini adalah sekolah yang berbasis agama, tolong ada pembinaan pribadi dan karakter siswa, terutama
kita ingin mencetak bahwa alumni dari madrasah ini adalah yang agamis, kelihatan yang kelihatan, Iya. iya, yang kelihatan. Iya. Dan yang terakhir kepada orang tua, mari kita dukung program-program madrasah ini, baik itu dalam bentuk pikiran, tidak menutup kemungkinan dengan ya, Pak. materi. Kalau tidak didukung oleh kita, oleh siapa lagi? Betul. Terutama selaku orang tua. Itu barangkali Dari pesan ya, yang sampaikan baik kepada Ya. sekolah maupun kepada orang tua. Iya. Iya. Bapak mau Sebagai tambahan saja nih Silakan. barangkali lah. Tadi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua komite. Saya selaku wakil hanya menyarankan tolong banyak diaktifkan anak di sekolah ya, melalui eskulnya, ya. Karena akan menunjang untuk karakter anak di masa akan datang. Iya. Itu saja, Bang. Ya baik. Terima kasih. ada Sebentar. lagi, Pak? Kenapa? Kalau boleh saya tambahkan, Boleh, silakan, Pak. madrasah harus merubah paradigma. Iya. Kalau dulu kita hanya menampilkan yang berkesan agama-agama saja, mengapa tidak sekarang dirubah Umum. Iya. menjadi modern lah, Iya. modern, sehingga masyarakat itu lebih melirik kepada madrasah Gitu, ya. sanawiyah, sehingga tertarik ingin menyekolahkan. Iya. Cukup menarik ya. Iya. Bagus ya. Iya, Nah, apalagi dimunculkan program-program yang agamis, ya, diadakan musabaqah Iya. Quran. Cukup menarik ya perbincangan kita hari ini dengan narasumber kita, Bapak Ketua Komite dan Bapak Wakil Ketua Komite. Sebetulnya kami ingin lebih lama Pak sebetulnya Oh, iya. berbincang sampai sini. Tapi karena keterbatasan waktu Oh, dan siap. kesempatan, Siap. sehingga Iya, mungkin iya, kita bisa berbicara di lain kesempatan. Iya, Pak. iya. Terima kasih Pak atas Iya. kehadirannya. Iya, Semoga sama-sama. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Iya, Bapak iya. sukses di masa Iya, depan. iya. Amin. Akan tetap soleh dan soleha. Amin. Kami minta doanya Pak. Semoga Iya. siswa-siswa di sini tetap soleh dan soleha. Amin. Amin. Iya, siap. Demikian perbincangan santai dengan narasumber kita, Bapak Ketua Komite dan Bapak Wakil Ketua Komite. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.